Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Pangestu, guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 3 Kota. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intra-kokurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu. Dengan begitu, peserta didik akan memahami konsep dengan lebih mendalam dan menguasai kompetensi. Kurikulum Merdeka memberikan keluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan tentunya sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik, sehingga guru bisa menciptakan perangkat pembelajaran yang mendukung minat dan bakat peserta didik. Sebagai seorang guru, saya berusaha memahami kebutuhan setiap peserta didik. Saya mencari bagaimana cara belajar yang efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan ini, saya menggunakan cara yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning adalah strategi pengajaran yang berfokus pada pembelajaran aktif melalui proyek nyata yang mendorong peserta didik untuk belajar dengan cara menginvestigasi dan memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata. Sebelum kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan, maka guru membuat diagnostik awal untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sri Kalista Putri. R-nya apa? Rajin. I-nya apa? Inspiratif. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semuanya, hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Toleransi antar umat beragama. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat di PowerPoint yang pertama, melalui pembelajaran model Project Based Learning, kita akan memahami tujuan yaitu menjelaskan teori dan praktik toleransi beragama. Kemudian kita akan menerima hakikat perbedaan sebagai sunatullah. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap toleran, intern maupun antar umat beragama. Siswa menelaah materi yang akan dipelajari melalui berbagai sumber ajar, bisa dari buku, dari internet, melalui video, maupun gambar. Bagaimana sih praktik toleransi menurut Islam itu sendiri? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Hajri. Praktik toleransi contohnya dengan menghargai perbedaan keyakinan dalam beragama. Ya, betul sekali. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang proyek yang akan dikerjakan pada materi kali ini. Kemudian siswa diberikan keleluasaan untuk memilih proyek yang akan mereka kerjakan sesuai dengan minatnya.
Siswa secara berkelompok menyusun jadwal penyelesaian proyek yang akan mereka buat pada materi kali ini, didampingi oleh guru. Kelompok menggunakan kelompok belajar yang telah dibuat sebelumnya. Siswa diberikan kesempatan untuk keluar kelas, mencari dan mengumpulkan data untuk nantinya dijadikan proyek yang akan mereka buat pada materi kali ini. Mereka mencari dari berbagai sumber di perpustakaan, baik dari buku, koran, dan bacaan-bacaan lain yang akan mereka olah nantinya. Setelah selesai mencari dan mengumpulkan data, maka siswa kembali ke kelas untuk menyelesaikan proyek pembelajaran. Mereka membuatnya melalui Chromebook dan mereka memanfaatkan aplikasi Canva untuk menyelesaikan proyek yang mereka buat. Maka kami dari kelompok 1 kami ingin menyampaikan hasil proyek PPT dari Canva yang bertema toleransi. Pengertian toleransi adalah dalam bahasa Arab berarti tasawuf. Tasawuf sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Berikan apresiasi kepada teman kita semua yuk. Setelah pembelajaran hari ini selesai, maka dilakukan asesmen untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang materi yang dipelajari pada hari ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Wordwall untuk mengetahui pengetahuan mereka secara berkelompok. Kemudian kita melakukan refleksi pembelajaran di akhir. Siswa menuliskan refleksi pembelajaran pada kertas kecil yang telah saya bagikan. Kemudian mereka menempelkan di depan kelas. Refleksi pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan setiap guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk perbaikan ke depannya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas agar guru mengetahui bahwasannya gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Dengan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Murid akan merasa dihargai dan merasa memiliki proses pembelajaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.